Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan puasa kali ini, channel Kirasape Agung akan berkonsentrasi pada dunia Islam dan bagaimana kita belajar tentang dunia keislaman. Dan dalam hal ini saya mengambil contoh ya bagaimana Bung Karno itu mencari Tuhan dan menemukan Tuhan ya. Kita akan belajar bersama bagaimana proses dari seorang Bung Karno itu yang demikian kuat dan akhirnya bisa menemukan Tuhannya. Oke, sumbernya kali ini adalah dari buku DBR ya, di bawah bendera revolusi jilid pertama. Nah, di dalam buku ini terdapat tulisan-tulisan Bung Karno yang berkaitan dengan dunia Islam atau pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang keislaman. Nah, saya akan memulainya pada surat-surat Islam dari ND ya, karena ketika itu Bung Karno waktu tinggal di Bandung dan akhirnya di penjara dan terakhir dia diasingkan di ND, dia memiliki seorang sahabat yang bernama T.A. Hasan, yaitu seorang ketua Persatuan Islam, atau kalau di sini dibilangnya guru Persatuan Islam atau Persis yang ada di Bandung. Nah, surat tersebut dibuat pada tanggal 1 Desember 1934. Berarti ketika itu Bung Karno usianya itu 33 tahun ya. Kira-kira begini bunyi suratnya. Assalamualaikum. Jikalau saudara-saudara memperkenankan, saya minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku tersebut di bawah ini. 1. Pengajaran sholat ya, 1 buku maksudnya. Terus 1 utusan Wahabi ya, 1 buku. Terus 1 Al-Mukhtar, 1 debat talqin, 1 Al-Burhan komplit. Nah, kemungkinan ini ada beberapa buku ya. Yang terakhir adalah 1 buku Al-Jawahir. Jadi totalnya ini ada 6 judul buku ya yang diminta oleh Bung Karno kepada T.A. Hasan, sahabatnya di Bandung. Dan bisa dimaklumin ya, karena di ND itu adalah tempat yang terpencil ketika itu ya. Jadi untuk mendapatkan buku-buku itu sangat susah ya. Terus lanjut, Bung Karno itu mengatakan, kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal Sayyid. Nah, Sayyid ini adalah kira-kira orang yang mengagungkan atau mengkeramatkan orang lain itu terlalu berlebih-lebihan ya. Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu lebih besar dibanding hanya persoalan tentang Sayyid itu sendiri. Maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelakaan Islam zaman sekarang ialah karena adanya pengkeramatan manusia. Nah, ini tadi pengkeramatan manusia yang menghampiri atau yang mendekati kepada kemusyrikan. Jadi orang itu terlalu mengagung-agungkan orang lain yang akhirnya menjadi musyrik di sini ya. Terus alasan-alasan kaum Sayyid misalnya ya, tentang mereka punya brosur ya waktu itu, yaitu yang berjudul Bukti Kebenaran ya. Kata Bung Karno, saya sudah baca ya, tetapi tak bisa meyakinkan ya, meyakinkan diri Bung Karno. Bung Karno mengatakan, tersesatlah orang yang mengira
bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Aristokrasi itu semacam apa namanya, kasta-kasta ya, tadi kasta-kasta orang ya, yang dari rendah sampai ke tinggi ya, kasta yang paling tinggi. Nah, dalam Islam tidak mengenal itu, aristokrasi. Nah, dan Bung Karno mengatakan tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Jadi di mata Islam semua manusia itu sama ya. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bung Karno meyakini itu. Terus Bung Karno juga mengatakan di sini pengkeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan ya, mematahkan jiwanya suatu agama dan umat. Jadi umat itu menjadi patah arang, agama itu menjadi rusak. Itu akibat dari apa namanya, adanya aristokrasi Islam ini. Jadi karena di situ ada pengkeramatan manusia ya. Oleh karena itu, menurut Bung Karno, pengkeramatan manusia itu adalah melanggar tauhid. Nah, karena dalam mempelajari sebuah agama, hal yang paling penting itu adalah ketauhidan terlebih dahulu ya. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus diutamakan. Nah, di sini Bung Karno mengatakan kalau tauhid itu rapuh, maka datanglah suatu kebencanaan. Jadi bencana itu datang kalau tauhid manusianya itu rapuh ya. Terus terakhir dia mengatakan sebelum dan sesudahnya terima itu buku-bukunya, maksudnya sebelum dan sesudahnya, setelah menerima buku-buku tersebut, saya tunggu benar-benar ya, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih gitu. Jadi Bung Karno sebelum buku itu datang mengucapkan beribu-ribu terima kasih dahulu kepada sahabatnya yang bernama Hasan, ketua Persis di Bandung. Oke, untuk selanjutnya bab mengenai surat kedua dari ND akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.